Shalom blessed people, balik lagi bersama dengan gue, Unido Tesalonika Gultom, dan lo tentunya lagi nonton Christian Daily Channel. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe kalau blessed people mendapatkan berkat dari setiap videonya Christian Daily Channel. Nyalain lonceng notifikasinya biar blessed people nggak ketinggalan ketika Christian Daily Channel upload video terbaru. Yes, blessed people, masih dengan tema bulan Agustus 2021 yaitu Trial by Fire. Di mana pada kesempatan kali ini kita membahas tentang dimurnikan untuk tugas yang mulia. Ayat bacaan untuk pembahasan kali ini diambil dari 2 Timotius 2 ayat 8 sampai yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal." Dimurnikan untuk tugas yang mulia. Dimurnikan memang memberikan konotasi yang gak enak untuk didengar, apalagi untuk dibayangkan. Entah oleh orang tua atau untuk anak muda, apapun profesinya, mendengar kata pemurnian itu adalah satu hal yang gak enak dan juga ngebayanginnya gak enak gitu ya. Karena memang sejatinya blessed people, siapapun yang dimurnikan itu pasti akan mengalami hal yang gak enak atau mungkin disebut penderitaan. Tapi yang harus digarisbawahi, ketika kita dimurnikan oleh Tuhan, tujuannya adalah untuk tugas yang mulia. Yang tentunya beda ketika kita menderita karena ulah kita sendiri, ya. Tapi kalau menderita karena pemurnian yang diberikan oleh Allah, itu ditujukan supaya kita mendapatkan hal yang mulia. Makanya Paulus menuliskan dalam suratnya, terutama di ayat ke-10, kita akan ulang kembali. Di sini firman Tuhan berkata, "Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal." Jadi, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, yang dikerjakan oleh Tuhan, bertujuan supaya kita bisa memperoleh sebuah kemuliaan, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Karena sejatinya, di dalam kehidupan kita, ada dua pribadi yang siap menunggu kita dengan sesuatu yang kekal. Yang pertama, ada Yesus. Dia menunggu kita dan berusaha membawa kita supaya kita bisa bersama-sama dengan Yesus di dalam kehidupan yang kekal. Dan yang kedua, ada iblis. Dia juga menjanjikan sesuatu yang kekal kepada kita, yaitu penyiksaan yang gak pernah ada akhirnya. Tentunya kalau kita compare nih, kita mau ikut Yesus atau ikut iblis, kita pasti bakal milih ikut Yesus, ya kan? Karena akhirnya itu enak. But sebelum kita ke garis finish, ada tentunya pertengahannya nih. Sebagai tempat kita untuk bergulat ya, tempat kita untuk bertanding, tempat kita untuk melatih diri kita supaya kita dinyatakan layak untuk menerima kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus. Oleh sebab itu kita harus bisa menang atas setiap penderitaan kita. Kita harus bisa menang atas setiap pemurnian yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan berkaitan dengan bagaimana cara kita supaya bisa menang, dari ayat ini, coba kita scroll ke bawah, atau kita buka lembaran Alkitab kita lihat di ayat-ayat berikutnya. Kalau tadi kita sampai ayat 10, kita coba ayat 11, 12, dan 13. Jadi sampai perikop ini selesai ya. Perikopnya kan berjudul panggilan untuk ikut menderita. Nah di ayat yang ke-11 dikatakan, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia,
Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Itu artinya apa? Kalau kita mau hidup bersama dengan Dia, kalau kita mau bersama dengan Yesus memerintah, kita harus bisa hidup sesuai dengan apa yang Yesus inginkan. Itu artinya apa? Kalau kita mau hidup bersama dengan Dia, kita harus mati dengan Dia. Mati dengan Dia itu maksudnya apa? Dari kita hidup sampai kita mati, kita ada dalam posisi berkenan di hadapan Tuhan. Ingat, dari kita hidup sampai mati, dari kita memulai sampai kita mengakhiri, kita harus hidup dalam perkenanan Tuhan. Dan jika kita mau memerintah bersama dengan Dia, maka kita harus bertekun di dalam Dia. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, lakukan itu dengan tekun. Sangkal diri, pikul salib, matikan kedagingan secara tekun, maka kita akan bisa memerintah bersama dengan Dia. Karena kalau kita nggak hidup di dalam Tuhan, kalau kita tidak bertekun di dalam Dia, itu artinya kita sedang menyangkali Dia. Dimana pada ayat yang sudah kita baca, jika kita menyangkali Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Meskipun memang di ayat ke-13 dikatakan ketika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak bisa menyangkali janjinya sendiri, menyangkali firman-Nya sendiri. Artian setia Bapa kepada kita adalah Dia nggak pernah meninggalkan kita selama kita berada di dalam proses pemurnian. Selama kita hidup di dunia, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi ketika waktunya sudah selesai, ketika lo dan gue sudah dipanggil untuk pulang ke Bapa, di situ Tuhan udah nggak ada urusannya lagi. Kita tinggal menunggu rapot akhir, naik-naikan kelas. Lo naik kelas, tinggal bersama dengan Bapa, memerintah bersama dengan Dia. Atau kita tinggal kelas, memerintah. Oh enggak deng, enggak memerintah ya, malah dipecut, dihukum sama Lucifer. So tentunya membahas tentang trial by fire, dimurnikan, disucikan, dikuduskan, ujian penyaringan gitu-gitu ya. Itu udah banyak banget yang gue bahas. Jadi untuk pembahasan kali ini, lo tinggal review aja dari pembahasan sebelumnya. Dan yang harus diingat blessed people, bahwa pilihan ada di tangan kita sendiri. Lo mau bertekun atau enggak, lo mau menyangkal Dia atau enggak, itu pilihan ada di tangan kita sendiri. Orang-orang di sekitar kita cuma bisa memberikan pengarahan. Orang tua, pendeta, gembala di gereja, ketua komsel, dan lain-lain, itu hanya bisa memberikan pengarahan, mengingatkan blessed people. Tapi keputusan ada di tangan lo sendiri. Karena memang sesungguhnya kehidupan kita itu penuh dengan pilihan. Termasuk menyerah atau tidak. Karena gue selalu bilang, jangan pernah menyerah. Karena menyerah bukanlah sebuah pilihan. Jangan pernah sangkal Yesus. Karena menyangkal Yesus bukanlah sebuah pilihan. Pilihan kita hanya satu, yaitu bertekun di dalam Dia. Pilihan kita hanya satu, yaitu terus berada dalam perkenanan Tuhan. Tidak ada yang lain. Dan gue harap kita satu prinsip, sehingga kita bisa day by day terus hidup di dalam perkenanan Tuhan. Setiap harinya kita bertekun di dalam Tuhan sampai Tuhan katakan sudah selesai. Well, akhir kata gue ngucapin terima kasih banyak buat blessed people yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya, di mana video berikutnya kita akan membahas sebuah pembahasan untuk menutup tema bulan Agustus 2021, yaitu trial by fire. Dan kita akan bersiap untuk masuk ke tema yang baru, yaitu di tema September 2021, yang pastinya bakal membawa kita semakin cinta akan Tuhan, membawa kita semakin bergairah dalam mengikut Tuhan. Jangan lupa di like, share, subscribe kalau blessed people mendapatkan berkat dari setiap videonya Christian Daily Channel. Nyalain lonceng notifikasinya biar blessed people gak ketinggalan kalau Christian Daily Channel upload video terbaru. So see you and God bless you, and as always keep the faith.